mulia. Siapakah orang yang mulia yang mengadakan khitan pertama kali di muka bumi ini? Dalam sejarah umat Islam itu dikenal dengan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Nabi Ibrahim ini seorang nabi. Dia memiliki nama Khalilullah, memiliki gelar Khalilullah, memiliki panggilan Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Khalilullah itu artinya adalah orang yang sangat dekat kepada Allah, sehingga kedekatannya kepada Allah sampai-sampai Allah jatuh cinta kepada dia. Simpelnya Khalilullah itu artinya adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim ini beliau adalah nabi yang dari rahim beliau, dari asalnya beliau, dari genetik beliau lahirlah para nabi-nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim ini punya istri dua. Bu dengar Pak Ejo. Nabi Ibrahim punya istri dua. Istrinya masuk surga semua. Karena Nabi Ibrahim ini laki-laki yang adil, makanya dia bisa beristri dua. Bukan seperti sekarang. Ya kak betaji cuti, ya kak lirik kanan lirik kiri. Ya, laki-laki zaman sekarang ini belum mampu tapi pengen istri dua. Makanya perempuannya di rumah nggak cocok, nggak setuju, betul? Mampu bagaimana yang dikatakan orang beristri dua? Mampu dari segala-galanya, bukan hanya uang. Kalau uang itu ukuran kemampuan, mungkin orang yang kaya di tulang bawang ini bisa 10 istrinya, karena banyak uang. Atau fasilitas yang lain, bukan mampu karena ada mobil mewah, ada rumah 1, 2, sampai 3, bahkan 4. Bukan. Itu hanya kemampuan johiriyah. Tapi kemampuannya Nabi Ibrahim itu adalah dia sanggup sehidup semati dengan yang pertama dan sanggup sehidup semati dengan yang kedua. Sehingga tidak ada sama sekali pendustaan, tidak ada sama sekali Nabi Ibrahim membohongi salah satunya. Makanya agama Islam ini disilahkan poligami kalau bisa seperti Nabi Ibrahim dulu. Hadirin dan hadirat yang mulia, kita berbicara masalah khitan. Khitan ini berasal dari orang ini yang namanya Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilullah. Beliau punya istri yang pertama, kemudian beliau menikah dengan istri pertama ini bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun, sampai 58 tahun gak punya anak. Nah ini 58 tahun gak punya anak. Kalau dalam bahasa Lepung kalau dalam bahasa Lampung Pak ya, walaupun ada orang Jawa sukunya, tapi insya Allah ngerti bahasa Lampung, karena namanya saja yang Jawa tapi sudah di Lampung, bukan lagi orang Jawa tapi jadi orang Lampung, namanya Japung, Jawa karo Lampung. Hadirin dan hadirat yang mulia, bayangkan 58 tahun gak punya anak istri yang pertama, sampai putus. Putus kalau bahasa Lampung matangari makko lagi. Tidak ada lagi tanda-tanda punya anak. Tapi keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Nanti kita akan bercerita masalah istri yang pertama. Sekarang kita akan berbicara masalah khitan. Dari manakah asalnya khitan ini? Nabi Ibrahim dari istri yang pertama gara-gara nggak punya anak,
Sehingga istri yang pertama mengetahui dia tidak bisa memberikan keturunan kepada Ibrahim alaihissalam. Istri yang pertama selalu melihat saja. Setiap malam suaminya memohon kepada Allah dengan kalimat, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikanlah aku anak ya Allah yang soleh untuk meneruskan risalah kenabianku ya Allah. Sehingga nangis Nabi Ibrahim bertahun-tahun ingin punya anak supaya beliau memiliki sambung sahadat untuk meneruskan risalah kerasulan beliau. Istri yang pertama ngerti karena dia nggak bisa ngasih anak, sehingga dia izinkanlah Nabi Ibrahim untuk mengambil istri yang kedua, yaitu pemberian daripada raja yang sangat mulia pada saat itu. Namun kemuliaan raja tersebut karena dia tidak beriman pada Nabi Ibrahim, maka walaupun dia telah berbuat baik pada Nabi Ibrahim, tempatnya nanti di akhirat adalah dalam neraka, yaitu Raja Namrud alaihi. Beliau memberikan pembantu yang bernama Hajar. Siapa Bu? Hajar. Hajar nama orang itu, bukan dihajar, Hajar. Kalau kita ke Mekah ada batu namanya Hajar Aswad. Nah, itu. Ingat kalau Hajar Aswad itu itulah ibunya daripada cikal bakal Nabi yang mulia, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menikahlah dengan istri kedua yang bernama Hajar, pemberian seorang raja. Dengan berjalannya waktu, mengandunglah istri yang kedua, karena nikahnya sama ABG dia, sama anak baru gede, makanya dia cepat punya anak. Maka Bu ya, kalau yang masih muda itu cepat-cepat ngelakuin, jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Kalau mulai itu udah paling lama sekali umur 25 aja. Jangan nunggu karir aja sampai umur 35 baru mau ngelakai. Akhirnya dia punya anak umur 10 tahun yuk batuk-batuk. Karena telat. Dibuktikan sejak zaman dahulu yang namanya perempuan itu masanya adalah akil balik sampai umur 25, itu yang terbaik, itu yang ideal. Hadirin dan hadirin yang mulia, maka hadirin yang mulia, percampuran Nabi Ibrahim dengan istri kedua Hajar ini membuahkan hasil, yaitu seorang anak yang bernama Ismail alaihi wassalam. Sehingga hadirin yang mulia, Nabi Ismail dan Ibrahim ini nggak satu tempat, nggak satu rumah. Nah ini sejak zaman dulu memang lamun ngebi wow ini sangat ada kok dicepur wah. Sejak zaman Nabi yang nama istri dua itu nggak bisa dicampur, gupek yo. Pasti ada masalah dah. Ya. Sehingga istri keduanya diletakkan, ditempatkan ke tempat yang lain. Kalau dalam bahasa dulu disebut dengan Gurun Paransela atau Mekah yang terkenal dengan Mekah sekarang. Hadirin yang mulia, 13 tahun usianya Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim hampir 90 tahun usia beliau, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keterangan kepada Nabi Ibrahim untuk mengikuti agama yang lurus, yaitu untuk berkhitan. Oh, ini kisah khitan Bu ya Pak ya. Jadi khitan itu terjadi itu Nabi Ibrahim itu umurnya di atas 90. Terus anaknya umur 13 tahun, ini sejarahnya. Saya rasa di sini mah orang-orang udah pada khitan mah ya. Udah nggak ada lagi orang sekarang mah ya. Pasti sudah khitan. Ada nggak sekiranya di sini umur 30 tahun belum khitan? Hah? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Biasanya kalau dia nggak khitan, dia itu pasti makannya ular.
Makannya pasti aja makannya B2 karena nggak khitan. Tapi agama Islam insya Allah sejak lahir langsung dikhitan. Hadirin yang mulia, apa tujuan khitan? Apa makna khitan sebenarnya? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Yang pertama, tujuan khitan itu adalah Allah menjelaskannya untuk kesucian dulu, untuk kebersihan. Luar biasa agama Islam ini, hadirin yang mulia. Pantas Allah mengatakan dalam Al-Quran yang namanya agama Islam, innad dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali agama Islam. Isinya, maknanya adalah mulai dari tubuhnya harus dibersihkan. Untuk ibadah harus bersih, makan harus bersih. Mau makan baca doa, sudah makan baca doa, mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Semuanya dalam agama Islam ini ada amal-amal tertentu yang diajarkan oleh agama Islam keseluruhannya, termasuk dalam khitan. Hadirin yang mulia, kita punya anak, usia anak kita akil balik belum kita khitan. Walaupun dia rajin ke masjid, tapi sholatnya belum diterima, wudunya belum sah. Otomatis kalau doanya belum diterima, wudunya belum sah, sholatnya batal karena tidak masuk persyaratan. Persyaratan sholat yang pertama harus toharoh dulu, harus bersuci, harus dalam keadaan bersih, lahir maupun batin. Apa itu lahir? Lahir itu yang kelihatan. Ya, khitan adalah amal-amal lahiriah. Batinnya adalah dalam hati kita, yaitu dalam niat ibadah kepada Allah semata-mata untuk sujud kepada Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan khitan adalah gunanya untuk kebersihan, untuk kesucian, supaya anak kita ini doanya mustajab, doanya diterima, ibadahnya diterima, sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini nanti anak kita transfer doanya nyampe. Semua kelakuan anak kita, semua perbuatan anak kita beramal soleh itu nyampe kepada kita di alam kubur. Itulah maknanya supaya kita ini mengkhitan putra kita. Ya Pak ya. Hadirin dan hadirat yang mulia, setiap manusia, setiap orang tua, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, apakah suku Jawa, Sunda, Lampung, mana saja, pasti menginginkan punya anak yang namanya anak soleh. Betul? Pengen gak punya anak soleh? Pasti pengen semua. Karena anak soleh itu, Bu, kalau kita pandang, menyejukkan pandangan kita, kita ajak bicara dia nyambung. Sebagai pelipur mata, penyejuk jiwa kita kalau dia anak soleh. Kalau dalam bahasa Lampung, anak tukun, maknanya begitu, gak banyak cerita. Coba kalau anak kita pinter tapi gak soleh, bedain tuh Bu, antara anak pinter dengan anak soleh ini ada bedanya. Pengen gak punya anak pinter tapi soleh? Oh, lebih pengen lagi. Udah pinter soleh. Jangan hanya kita kasih dia pinter tapi dia gak soleh. Kalau dia hanya pinter gak soleh, contoh ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala
Nabi Ibrahim disuruh perintah untuk nyembelih anaknya dalam mimpinya. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai anakku, aku melihat engkau dalam mimpi, aku nyembelih engkau. Apa pendapatmu? Ini pertanyaan diberikan kepada anaknya. Karena anaknya ini seorang nabi, anak yang soleh, maka dia langsung jawab, ya abati if'al ta'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kalau itu benar perintah Allah, maka jangan ragu-ragu lagi, silahkan sembelih saya. Ini anak soleh, walau aku dipatai kapak nurut, walau mau sembelih orang tuanya dia nurut, karena dia yakin orang tua nggak pernah mau menyengsarakan anak. Ini kalau anak soleh. Tapi kalau anak ini nggak soleh, dia hanya pinter aja, sekolah tinggi, tapi nggak punya agama, nggak punya iman. Yang terjadi apa? Wahai anakku, kata bapaknya, saya bermimpi untuk nyembelih engkau. Nah ini anak pinter ngejawab. Apa katanya? Pak, kenapa sayang kamu sembelih, Pak? Kamu aja yang sudah tua lah, ikut mati aja. Nah, ini karena dia pintar, dia pakai akal. Bedakan antara anak pintar dengan anak soleh. Keinginan kita adalah kita pengen punya anak pintar, pengen punya anak baik, pengen anak soleh, pengen anak berprestasi. Ini cita-cita Bapak siapa ini? Bapak Wan Aprijal dengan Ibu Sulistiawati. Cita-citanya makanya dia berikan khitan kepada putranya yang bernama Raifan Aditya. Ini cita-citanya, betul ya Pak ya, perhatikan nih. Jadi cita-cita Bapak Wan Aprijal ini menghitan putranya, menginginkan kalau putranya itu seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kriteria anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sebagai qurrata a'yun, pelipur mata, penyejuk jiwa untuk keluarga besar. Ini kalau dalam bahasa Al-Quran seperti itu. Hadirin yang mulia, anak yang soleh, yang pintar, yang baik ini bukan simsalabim abrah kadabrah. Dia butuh proses. Butuh proses yang panjang untuk menjadikan anak kita soleh. Butuh proses yang panjang untuk menjadikan anak kita pintar. Proses yang pertama, Pak Wan Aprijal, sebelum anak kita lahir ke dunia, sebelum dia lahir ke dunia, waktu istri kita merasa berat, waktu istri kita udah merasa mual-mual, ini tugas bapaknya dulu yang harus diperhatikan. Apa tugas bapak ketika istri lagi mual-mual? Maka tugasnya bapak ini banyak doa. Mudah-mudahan yang masuk ke dalam rahim istri kita adalah cekal bakal keturunan anak yang soleh. Ini yang pertama, banyak berdoa. Kemudian yang kedua adalah dalam hal menafkahi istri kita yang lagi ada janin di dalam perutnya. Nafkah yang kita berikan kepada istri, nafkah yang kita berikan kepada cikal bakal anak kita harus benar-benar nafkah yang halal. Harus benar-benar nafkah yang halal, yang barokah. Karena hadirin yang mulia, apabila kita suapkan makanan yang haram kepada istri kita, kita berikan minuman yang haram kepada cikal bakal anak kita, kita cari uang nggak perlu dia halal, haram, hantam semua, kita bawa pulang uang kita, kita masukin ke mulut istri kita, membesarkan janin dalam perut istri kita.
Maka hadirin yang mulia, apa yang terjadi? Maka sama saja kita memasukkan bara api neraka ke dalam mulut istri kita. Walaupun kita ahli ibadah, walaupun kita ahli puasa di siang hari, malam kita tahajud, baca Quran kita rajin, tapi kita nggak perhatikan uang kita dari mana. Apakah kita masih makan riba? Apakah kita masih main togel kira-kira? Apa ada yang jual narkoba kira-kira, uangnya dikasih ke anak bininya, terus dia minta kepada Allah, minta anak soleh. Ini namanya ngebangun gedung di tengah laut, namanya mustahil, teman kedai. Betul? Pengen punya anak soleh, cuman uang yang dikasih makan ke bini kita, uang yang kita kasih makan kepada anak kita, hasil korupsi, hasil ngeribain duit, hasil makan duit dari narkoba. Kita suapin kepada bini dan anak kita. Kita doa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah saya anak yang soleh. Ini mustahil, gak mungkin terjadi. Karena Nabi sudah mengatakan wa mat'amuhu haramun. Walaupun kamu itu ahli ibadah, walaupun kamu itu ahli sholat, haji 5 kali bahkan, tapi makanan kamu dari sumber yang haram. Wa masrabuhu haramun, dan minuman kamu belinya dari duit riba, togel, haram, maka percuma. Wa malbasuhu haramun, dan pakaian yang gemerlap-gemerit di tubuh kamu, fasilitas yang kamu bangunkan di rumah kamu, mobil yang kamu naikin, semua harta aset yang kamu dapatkan dari cara yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan badan kamu tumbuh dengan perkara-perkara yang haram. Fa anna yastajabulah, bagaimana doa kamu mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sangat sakral sekali, perlu digarisbawahi untuk kita. Selalu di zaman sekarang mengatakan anak gua ngajah nih keo. Kita ngomong sama anak kita kurang ajar. Kita suruh ke sono kemari nggak nurut. Kamu ini nggak tahu diri anak-anak. Kita marah sama anak kita. Tapi kita nggak sadar ngedidik anak kita belum bener. Terus kita nyalahi anak. Ini salah siapa? Hah? Salah siapa coba? Ustadznya. Salah Pak Ustadznya, baru nyampe ngasih tahu. Tapi sekarang sudah dikasih tahu, tolong diamalin ya. Iya bang, tam di depan. Pano kak pandai, saiki wis weruh, sing amali yo. Pokoknya sekarang sudah tahu, tinggal diamalkan. Enak agama Islam ini. Sangat nikmat kita kalau tahu ajaran agama Islam ini. Makan kita nggak boleh sembarangan. Kalau kita makan sembarangan nanti kena corona nantinya. Ular dimakan, kaki buaya dimakan, cacing tanah yang hidup-hidup dimakan. Aduh. Quran dia sanggup melanggar. Ini Al-Quran dari langit. Al-Quran ini firman Allah, wahyu dari langit, surat dari langit dilanggar oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei orang-orang yang beriman, makanlah kamu yang ada di muka bumi itu yang halal sumbernya, yang baik kadarnya. 4 sehat, 5 sempurna. Mau makan cuci tangan, baca doa Allahumma barik lana bima rojak tanah wa qina azabannar. Kecil amalnya,
sedikit sekali amalnya, tapi nggak sedikit juga orang yang nggak ngamalnya. Kecil. Doa makan itu ternyata apa yang kita makan akan menjadi darah dan daging, apa yang kita minum akan menjadi saluran daripada perimanya. Tenaga kita semuanya harus dari sumber yang halal, yang baik. Jangan bejawak dimakan. Sepertinya saya pernah lewat sana jauh, tahu kemana, kelintas mana. Bangga banget buka di situ ada tertulis menjual daging biawak. Ya astagfirullahaladzim. Ditulis bu, diiklanin bahkan dipiralkan tempat jual daging bijawak. Udah jelas bijawak itu adalah hidupnya dua alam, satu di air, satu di darat. Kalau dia di air dia ngabisin ikan, kalau di darat jadi ya bijawak darat, bukan dia buaya darat bu ya, bijawak darat. Kalau buaya darat lain. Nah ini bijawak dari darat. Itu hukumnya apa Ustadz? Haram, tidak boleh dimakan ya. Untuk kita orang tulang bawang jangan makan begituan mah, nanti kena corona nanti. Akhirnya kalau kena corona kita kemana-mana sudah susah, diisolasi sekarang di penjara, sudah sakit di penjara. Aduh bukan main dah sekarang. Alam ini luar biasa. Tapi untuk kita insya Allah umat Islam mobil khususnya makannya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu akan menghalalkan makanan kita, akan membersihkan makan dan minum kita. Hadirin dan hadirat, kembali kepada putra kita Aditya, Raihan Aditya, Bapak Wan Aprijal. Yang pertama kalau kita ingin anak kita itu soleh adalah perhatikan dari mana sumber rezeki yang kita kais, dari mana sumber uang, dari mana sumber makanan, minuman dan fasilitas yang kita berikan kepada anak kita Rahyat Aditya. Tentunya yang kita harapkan adalah yang halal dan berkah. Namanya halal Pak, kita makan dapat pahala, makannya aja dapat pahala, berkah. Di badan kita merasa sehat, kemudian kesehatan fisik ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah makanan kita perhatikan, maka anak kita ini kita panggil dengan nama yang baik. Karena kadang-kadang zaman kano kasih ibu-ibu lamun marah demo anak, oh anak kurang ajar mikir. Nah itu jangan disebut bu ya. Nah, itu sama aja kita mendoakan anak kita kurang ajar. Tapi kalau di Menggala sana saya dengar udah bagus, sekarang udah berubah. Abang, ya Allah anakku la ilaha illallah. Nah wat la ilaha illallah neno. Jadi di belakangnya ada la ilaha illallah itu. Jadi marah sambil dapat pahala sambil zikir. Marahnya nggak nyampe ke hati. Tanda sayang kepada anak kita tegur kalau anak kita melampaui batas. Namanya juga anak-anak. Ya, nama harus dikasih yang bagus. Juluk-juluk kalau bahasa Lampung itu. Biasanya kalau orang Lampung itu bikin hajatan, biasanya itu ada apa? Ada manjau-manjau. Tahu manjau-manjau? Manjau-manjau itu dari pihak kelamau ngasih-ngasih kepada pihak menolong. Dari paman ngasih kepada ponaan. Kalau orang Lampung, kebetulan di sini alhamdulillah rupanya ini kawin silang rupanya, memperbaiki keturunan rupanya ini ya, supaya lebih luas gitu, supaya lebih banyak pergaulan, maka dia ngambil sukunya orang Jawa, adem ayam tentrem. Amin ya robbal alamin. Kalau sudah ada adem berarti dingin kayak hujannya, nggak ngerasa panas, betah pokoknya ya. Ayam apa ayam itu? Ayam itu artinya sudah dingin, nggak banyak begeto, tentrem.
Pokoknya sukses selalu. Mudah-mudahan keluarga ini menjadi sakinah mawadah warahmah. Amin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panggillah anak kita dengan nama yang baik. Raifan panggil dengan gelar-gelar yang baik. Kalau di Lampung sana, untuk orang-orang bagian sana, Menggala sana, biasanya dikasih gelar-gelar anak ini. Apa itu gelar? Raja Pratama. Raja anaknya ya. Pangeran, Mina, Ratu, bermacam-macam gelar yang dikasih. Itu bagus Pak. Bagus, karena arti raja itu adalah orang yang muliakan, ratu orang yang dimuliakan. Itulah kebagusan, kebaikan adat Negopak tulang bawang, karena dia memanggil nama orang itu dengan gelar-gelar yang terbaik, menghormati orang lain dengan gelar-gelarnya. Artinya, apakah ini sunnah Nabi? Ya, sunnah. Rasul itu dipanggil banyak gelarnya. Sayyidina, wa habibina, wa safiina, wa karibina, wa maulana. Banyak namanya Nabi, sampai 201 tertulis sebuah kitab tentang nama-nama Nabi kita. Nah, kalau kita boleh nggak ngasih anak-anak kita gelar yang bagus? Boleh. Kasihlah nama dia Mina gitu ya. Mina Kesumayuda. Cakep tuh. Mina Kesumayuda. Itu bagus. Artinya ada gelar-gelar yang bagus. Namanya juga kasih yang bagus. Jangan nama juga udah keren. Kadang-kadang saking kerennya Ibrahim dipanggil Baim. Nanti melepung temen. Nama sudah bagus, Ismail. Nama Nabi Ismail, orang yang ikhlas. Gara-gara lidah orang Lampung kebanyakan makan kemode, sehingga dia itu manggilnya di ujungnya aja, Mael. Jadi makna namanya berubah gara-gara panggilan. Atau jangan panggil yang lebih jelek lagi. Ada panggilan yang lebih jelek lagi. Siapa dia? Itu Mael. Mael mana? Mael pincang gitu loh. Ada pincangnya di belakang. Mat mana? Mat. Mat boto itu loh. Astagfirullah. Itu kebiasaan banget. Baik itu masih cerewet Enoa. Ada cerewet di belakangnya itu, tolong diralat, jangan ada. Sering saya masih denger itu ya. Tolong ibu-ibu yang latah-latah yang baik-baik aja. Mana astagfirullahaladzim ya ini wawai. Nah, ada astagfirullahaladzim ya. Jadi latah-latah yang bagus. Panggillah nama anak kita dengan gelar-gelar yang baik, karena nama itu termasuk daripada doa kita kepada anak. Hadirin dan hadirat, yang terakhir, bagaimana menciptakan anak kita soleh? Kita berikanlah anak kita pendidikan yang benar. Pendidikan yang bagus banyak, pendidikan yang baik banyak, tapi pendidikan yang benar ini cuma satu. Kalau pendidikan yang baik banyak sekarang sekolah modern, bahasanya Inggris, Spanyol, segala macam, bahasa Arab nggak dikaji. Pendidikan yang bagus banyak, daftar 10 juta, bulanan sekian juta, banyak pendidikan sekarang ya. Semua pelajaran ada, cuman agama nggak ada. Ini cuman bagus, cuman baik. Tapi kita cari pendidikan yang benar. Nah, kalau pendidikan yang benar sudah baik, sudah bagus, pasti dia benar. Yaitu kita masukkan anak kita dalam pendidikan dunia akhirat. Di mana kita belajar duniawi, jangan lupakan akhirat kita. Jangan kita belajar bahasa Inggris kita dalamin, bahasa Spanyol kita dalamin, bahasa Arab kita nggak ngerti. Di alam kubur nggak ditanya, kan ismoni, bahasa Inggris mah nggak laku di kuburan ya. Di alam kubur itu Pak ya Bu ya, pertanyaannya bahasa Arab, man rabbuka. Kira-kira pernah nggak Ibu atau Bapak ngedengar waktu Ustadz menjelaskan pertanyaan alam kubur pakai bahasa Spanyol? Nggak ada. Belum pernah kan? Sejak dulu sampai sekarang namanya Pak Ustadz
Pak Kiai menjelaskan kepada santri bahwasanya di alam kubur itu ada beberapa pertanyaan berbahasa Arab. Man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka, man ikhwamuka, man dinuk, au man kibatuka. Bahasanya Arab, mana Tuhan kamu, siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu. Ini bahasa Arab. Maka penting kita masukkan pendidikan anak kita ini yang ada unsur agamanya, supaya sudah baik, bagus, juga benar. Bukan sedikit orang yang pintar tapi ngebelinger. Tahu nggak pintar ngebelinger? Kalau orang Jawa paham itu. Pintarnya berlebihan. Pintarnya berlebihan sehingga timbullah rasa sombong di hatinya. Saya ini bisa begini, kalau kamu nggak bisa. Oh, saya ini sudah S1, S2, S3, S-Dogan. Pokoknya S-nya banyak dah. Esteller. Pakunya banyak lagi di sini, paku sana, paku sini. Waduh, di sini udah bandolnya, ada keongnya, ada jengkolnya, terus ada bintang-bintang. Wah, banyak lah pokoknya. Tapi nggak mau sholat. Nggak sholat, kenapa? Nggak tahu Fatihah Pak Ustaz. Hebat bajunya, tapi begitu mati nanti dibungkus pakai baju yang polos, yang murah lagi. Kain mori bu, kain kapan? 8.000, cuman semeter. Ya elah, 8.000. Siapapun orangnya, hebat manapun dia, walaupun tanahnya banyak, sejauh mata memandang, kerbaunya banyak, satu padang luas kerbaunya. Mobilnya, mewah-mewah, ada Pajero, Fortuner, semua mobil mewah ada deh semua. Anggota keluarga satu-satu, semua mobil sampai nggak muat halaman, ngebesarin lagi ke kiri ke kanan karena mobilnya banyak, ada truknya bermacam-macam. Tapi begitu ada orang ngajak dia sholat, malu Pak Ustadz saya ke masjid. Kenapa? Saya nggak hafal Al-Fatihah Pak Ustadz, nggak tahu wudu Pak Ustadz. Bagus kalau masih mau belajar mah Pak, bagus. Walaupun dia itu nggak tahu tapi ngaku nggak tahu, nggak tahu dan niat belajar begitu. Jangan sudah nggak tahu tapi nggak mau cari tahu. Gak laku nanti di akhirat, nanti bahasa Inggris kita, gak laku bahasa Spanyol kita. Yang laku itu adalah bahasa Al-Quran. Makanya kalau kita punya anak itu, kita kasih pendidikan dia yang baik, yang bagus tapi benar. Artinya kita sekolahkan dia, gak apa-apa dia jadi sarjana, tapi sarjana yang beriman. Gak apa-apa anak kita jadi S2, S3, S-Deger, apa S apa saja, tidak apa-apa. Tapi jadilah dia yang beriman. Di samping dia bisa bekerja dunia, di akhirat pun dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang mulia, apabila anak sudah diberikan seperti itu kepada orang tuanya, ini untuk kita yang berlaku nih, yang sudah tua-tua nih, udah ngerti-ngerti sekarang nih ya. Tadi kewajiban orang tua kepada anak, nah sekarang kewajiban anak kepada orang tua. Apa kewajiban anak kepada orang tua? Mak kita nggak minta daging setiap hari, nggak kepada kita. Bapak kita nggak minta mobil mewah kepada kita, enggak. Tapi orang tua kita cukup bahagia ketika kita tidak akan pernah melanggar hukum dunia, melanggar hukum akhirat. Cukup dengan kita taat kepada dia, selagi orang tua kita memerintahkan taat kepada Allah. Cukup dengan memperhatikan orang tua kita, apakah orang tua kita itu sudah makan atau belum, dia sakit kita urus belum seberapanya. Walaupun kita menggendong emak kita, bapak kita gendong dari unit 2 ini nyampe Mekah jalan kaki, belum ada apa-apanya dengan pengorbanan seorang ayah ketika dia mencari uang untuk anaknya, menghidupkan anaknya. Setiap tetesan keringat, setiap derasan air mata dia, ini adalah pahala yang sempurna untuk anaknya.
Belum ada balasan kita walaupun kita gendong ibu kita dari unit 2 nyampe Mekah jalan kaki, belum bisa membayar setiap darah yang keluar ketika melahirkan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbaik hati kepada 2 orang, yaitu orang tua. Dosa berzina itu dosa sama orang. Ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah maafkan. Dosa berjudi, ketika bertobat Allah maafkan. Dosa mencuri, ketika bertobat Allah maafkan. Tapi dosa durhaka, bukan mohon ampun kepada Allah saja, harus mohon maaf kepada kedua orang tua. Kalau tidak mau mohon maaf pada kedua orang tua, terjadilah yang ada di daerah Padang disebut dengan malin kundang. Udah pernah kesana belum, Bu? Pak, saya sudah alhamdulillah melihat kenyataan manusia jadi batu itu betul ada. Siapakah dia? Orang yang ketika dia disekolahkan oleh orang tuanya, dididik oleh orang tuanya dengan akhlak yang baik, kemudian dia merantau menjadi orang kaya, gara-gara dia pulang sudah pakai Honda Accord, sudah pakai Mercedes Benz, dia pulang masuk kebun singkong, lewat rumah orang tuanya ditegur sama orang tuanya, saya nggak kenal kamu. Gara-gara begitu saja jadi orang kaya, lupa sama emak dan bapaknya, dia langsung Allah kutuk menjadi batu. Ini kisah nyata. Maka jangan sekali-kali kita berdurhaka kepada orang tua. Jangankan kita melawan dengan lisan kita, kita katakan saja tidak boleh. Wala takulahuma jangan sekali-kali kamu mengatakan segala macam kepada kedua orang tua. Tapi katakan kata Allah wa qaulan karima, maka katakanlah perkataan yang mulia, dan doalah kepada mereka dengan kalimat Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kesalahan dan dosa kami ya Allah, dan ampunkanlah juga kesalahan dan dosa-dosa kedua orang tua kami, bapak dan ibu kami ya Allah. Warhamhuma, berikanlah kasih sayangmu pada mereka berdua ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi kami semenjak kami kecil dalam buayan. Hadirin sidang Jumat, hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam 11:30. Insyaallah sudah jelas ya, paham ya? Kalau nggak paham, nggak jelas, nanti kita sambung tempat yang lain insyaallah. Kalau ada sumur di ladang.